Alasan Elkan Bagot hampir pasti dicoret dari skuad Patrick Kluivert. Patrick Kluivert panggil junior Olivier Giroud setelah Emiliano Jonathans belum siap gabung timnas Indonesia. Belum dinaturalisasi, Joy Pelupesi berani bilang begini soal Dani Lenzard. Simak kata-katanya. Ya Sobat Kamus Bola, itulah 3 headline yang akan kita bahas kali ini. Dan langsung saja kita simak selengkapnya. Pasti gagal masuk skuad timnas Indonesia untuk laga melawan timnas Australia dan timnas Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret nanti. Lantas siapa saja daftar 27 pemain timnas Indonesia yang dibawa Patrick Kluivert? Kabar mengejutkan disampaikan pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede. Bung Harpa mengkonfirmasi Patrick Kluivert tidak membawa Elkan Bagot untuk laga Maret 2025. Kabar yang kurang menggembirakan adalah boleh dikatakan hampir pasti Elkan Bagot tidak akan bisa membela timnas Indonesia setidaknya sampai dengan bulan Maret 2025. Setidaknya di Maret ini kita jangan berpikir dia akan tampil karena sudah confirm dia tidak dipanggil. Ini sedikit menggelitik saya karena dulunya dia isunya sempat berseteru dengan Shin Tae-yong sehingga tak dipanggil. Namun Shin Tae-yong sekarang sudah nggak ada tapi dia tetap tak dipanggil, kata Bung Harpa. Jika benar Elkan Bagot tidak dipanggil tentunya kabar yang mengejutkan sebab dalam 1,5 bulan terakhir, bek bertinggi badan 196 cm ini sedang bagus-bagusnya bersama sang klub Blackpool FC. Dalam 8 laga terkini yang dijalani Blackpool FC, Elkan Bagot 5 kali main sebagai starter dan sisanya dari bangku cadangan. Berkat bantuan Elkan Bagot, Blackpool FC tidak terkalahkan dengan rincian 3 menang dan 5 imbang. Namun, catatan itu dianggap tim kepelatihan Patrick Kluivert belum cukup mengantarkan Elkan Bagot comeback ke skuad Garuda. Ia dinilai masih kalah saing dengan nama-nama beken seperti Jay Itzes, Smith Hilgers, Justin Hobner, dan juga Rizky Ridho. Dan berita selanjutnya, Patrick Kluivert memanggil junior Olivier Giroud setelah Emiliano Jonathans belum menerima tawaran PSSI gabung timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Emiliano Jonathans mengaku belum membuat pilihan antara mendapatkan paspor Indonesia atau mempertahankan paspor Belanda. Di mana belum lama ini, mereka PSSI mengetuk pintu saya lagi, saya belum akan membuat pilihan, kata Emiliano Jonathans. Entah heran, PSSI ngebet mendatangkan Emiliano Jonathans sejak 2020 atau 5 tahun lalu. Pesepak bola 20 tahun itu awalnya diburu PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2021. Saat diburu PSSI untuk pertama kalinya, Emiliano Jonathans baru mendapatkan kontrak profesional dari klub yang saat itu eksis di Eredivisie VTC Arnhem. 4 atau 5 tahun lalu, skill dan kualitas Emiliano Jonathans terus meningkat. Di musim ini, bersama VTC Arnhem, Emiliano Jonathans tampil menggila. Dari 18 laga Liga 2 Belanda 2024-2025, Emiliano Jonathans mencetak 11 gol dan 4 assist. Alhasil pada bursa transfer musim dingin 2025, Emiliano Jonathans diboyong klub Eredivisie FC Utrecht. Melihat situasi tersebut tak heran, Emiliano Jonathans belum menjatuhkan pilihan. Jika karirnya terus meningkat, ada kesempatan bagi winger 20 tahun ini dipanggil timnas Belanda suatu hari nanti. Jika Emiliano Jonathans tak segera menentukan pilihan, PSSI bisa mendekati winger Los Angeles FC, Adrian Wibowo. Bagi yang belum tahu, Adrian Wibowo memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Di mana musim lalu, Adrian Wibowo yang berusia 19 tahun masih membela LAFC. Dari 23 pertandingan, pemain yang biasa beroperasi sebagai winger kanan ini mengemaskan 9 gol dan 6 assist. Berkat statistik tersebut, Adrian Wibowo naik pangkat ke tim senior LAFC musim ini. Di skuad LAFC musim ini terdapat nama-nama beken seperti Hugo Lloris dan juga Olivier Giroud. Meski belum sempat dimainkan, Adrian Wibowo selalu masuk dalam 3 laga yang sudah dijalani LAFC musim ini, 1 laga MLS dan 2 pertandingan CONCACAF Champions Cup. Karena itu hanya masalah waktu bagi Adrian Wibowo masuk jajaran starting 11 LAFC. Dan baru-baru ini saat diwawancara Yusuf Nugraha, Adrian Wibowo mengaku siap jika mendapat tawaran membela timnas Indonesia. Ada kontak dari PSSI tapi tidak resmi. Saya tentu terbuka untuk memperkuat timnas Indonesia dan akan saya pertimbangkan, ujarnya. Beralih pada informasi selanjutnya, belum dinaturalisasi tetapi calon pemain keturunan satu ini sudah berani bilang soal asisten pelatih timnas Indonesia.
Namanya Joy Pelupesi, pemain dengan garis keturunan asal Maluku ini terang-terangan mengatakan soal Danny Lanzat yang jadi tangan kanan Patrick Kluivert. Kata-kata yang diungkapkan oleh Pelupesi ini menjadi sorotan, terlebih dia terlihat sudah paham betul soal skuad Garuda meski belum berseragam timnas. Lantas apa kira-kira pernyataan yang dikatakan oleh pemain berusia 31 tahun itu, terutama soal Danny Lanzat? Ya, Pelupesi merupakan calon pemain keturunan Indonesia yang nanti akan dinaturalisasi karena posisi yang dia mainkan punya relevansi. Dia merupakan seorang gelandang dan juga bisa menjadi gelandang bertahan yang apik di lini tengah. Tentunya Joy nanti bisa diduetkan bersama Tom Hai. Terlebih lagi nama Pelupesi memang benar akan dinaturalisasi karena melihat dari garis keturunan yang jelas. Walaupun sudah berusia kepala 3, namun nyatanya Joy masih menjadi pilihan utama bagi klubnya Lommel yang mentas di Liga Belgia kasta kedua. Lalu soal perkataan Joy Pelupesi tentang asisten pelatih Danny Lanzat, dia mengatakan secara terang-terangan bahwa sudah kenal dengan Danny sejak lama. Pelupesi mengakui bahwa Danny layaknya yaitu sebagai mentor sekaligus ayah, karena Pelupesi dan Danny pernah menjadi rekan satu tim sewaktu masih di FC20. Saat saya bermain di FC20, dia Danny Lanzat seperti ayah sepak bola bagi saya dan kami memiliki ikatan khusus. Saya sering mendengar wejangan darinya. Saya memulai debut saat berusia 19 tahun di FC20. Setelah itu saya membela Heracles Sheffield Wednesday. Kemudian ada Giresunspor dan juga FC Groningen. Jadi saat Joy Pelupesi baru memulai karirnya di dunia sepak bola, dia merasakan wejangan yang bermanfaat dari Danny yang kini menjadi asisten pelatih timnas. Sewaktu di FC20, Joy sudah memiliki hubungan dan komunikasi dengan Lanzat, oleh karenanya dia tidak asing soal sosok asisten pelatih berusia 48 tahun itu. Belum lagi garis keturunan Joy dan Danny ternyata masih satu akar, yakni mereka berdua memiliki garis keturunan Maluku yang ada di dalam dirinya. Orang tua saya lahir di Belanda, tapi saya punya garis keturunan Indonesia dari Maluku sebagai kepulauan yang khas di Indonesia. Oleh karenanya, dia memiliki nama belakang atau marga yang seperti tidak khas layaknya nama belakang asal Belanda. Jadi, baik Joy dan juga Danny selalu asisten pelatih, mereka berdua sudah saling kenal dan memiliki akar yang sama melihat dari garis keturunan Indonesianya.